Halo, perkenalkan nama saya Mauro Angelina Sipahutar, NIM 0101 213036. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem informasi manajemen. Nah, di sini saya memilih bagaimana tahap pembuatan sistem informasi manajemen. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internasional suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan suatu masalah bisnis seperti produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sebelum kita masuk ke tahap dalam membangun sistem informasi manajemen ini, pastinya kita sudah mengerti apa sih tujuan kita membangun sistem informasi manajemen ini, apa sih keuntungannya kita membangun sistem informasi manajemen ini, atau malah kita akan semakin merosot kalau membangun sistem informasi manajemen. Nah, tujuan sistem informasi manajemen yaitu membantu aktivitas bisnis dan pekerjaan manusia sehingga dapat diimplementasikan secara lebih tersistem dan terstruktur. Apa saja sih tahap-tahap dalam membangun sistem informasi manajemen? Yang pertama, adanya tahap perencanaan sistem. Sama halnya seperti kita, apabila kita ingin melakukan sesuatu, pasti kita harus ada rencana. Apa sih rencana berikutnya? Apa sih planningnya? Nah, sama seperti dengan sistem informasi manajemen ini. Perencanaan akan membuat semua rencana berkaitan dengan proyek sistem informasi. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ingin membangun rumah, maka kita akan melakukan perencanaan bagaimana sih fondasi rumahnya, bagaimana struktur bangunannya, mau memakai material apa saja, warna apa yang ingin dipakai untuk rumah tersebut, dan tidak lupa untuk budget anggaran yang harus kita keluarkan dalam membangun rumah. Nah, begitu pula untuk membangun sistem informasi. Sistem informasi apa saja? Sistem informasi HRD, logistik, finance, semuanya harus sudah kita rencanakan sebelum kita membangun sistem informasi manajemen. Pihak yang terlibat dalam sistem informasi yaitu manajer proyek atau project manager, user, calon pengguna sistem informasi, business process analyst, system analyst, programmer, sampai dengan tester. Nah, dalam tahap perencanaan ini pastinya ada poin-poin penting juga dalam membangun sistem informasi. Yang pertama itu ada feasibility study. Ini membuat studi kelayakan untuk sistem informasi yang akan dibuat, seperti membuat kajian bagaimana proses bisnis akan berjalan dengan sistem baru dan bagaimana pengaruhnya untuk kemudian hari. Yang kedua ada budget atau anggaran. Nah, membuat alokasi dan pengaturan pembiayaan proyek, termasuk biaya perjalanan dan biaya lembur karyawan. Yang ketiga poin penting yaitu ada sumber daya. Nah, alokasi sumber daya yang akan dipakai dalam proyek. Misalnya dalam proyek jumlah timnya ada berapa, ketersediaan perangkat komputernya ada berapa, dan sumber daya yang lain. Yang keempat ada cakupan atau scope. Nah, ini menentukan batas ruang lingkup dari sistem informasi yang akan kita bangun. Yang kelima itu ada alokasi waktu. Ini membuat alokasi waktu untuk keseluruhan sebuah proyek, setiap langkah, setiap tim, dan masing-masing aktivitas mulai dari perencanaan sampai saat sistem akan informasi go live. Tahap kedua dalam membuat informasi manajemen yaitu analisa. Setelah perencanaan kita sudah selesai, setelah planning kita sudah selesai, langkah berikutnya kita harus membuat analisa atau analis. Nah, menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi siapa sih workflow telah efisien dan sesuai dengan standar tertentu. Analisa ini dilakukan oleh business process analyst
atau BPA yang sudah berpengalaman dan sudah memahami bagaimana sistem dari workflow di area yang sedang dianalisa. Nah, analisa biasanya dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, Business Process Analyst atau BPA harus ikut terlibat langsung dan mengamati bagaimana workflow yang sedang dijalankan. Yang kedua, BPA melakukan wawancara kepada user yang menjalankan workflow dalam sistem manajemen. Yang ketiga ada desain. Setelah proses perencanaan selesai, analisa kita sudah selesai, selanjutnya akan membuat sebuah desain. Desain ini merupakan langkah yang sangat penting dalam siklus SDLC, karena langkah ini menentukan fondasi sistem informasi. Kesalahan dalam desain dapat menimbulkan hambatan, bahkan kegagalan dari sebuah proyek. Ada dua jenis desain yang dibuat di langkah ini, yaitu desain proses bisnis dan desain programmer. Yang pertama ada desain proses bisnis. Seperti halnya dengan analisa, desain proses bisnis juga dikerjakan oleh BPA. Nah, selesai itu BPA akan mendesain kembali semua workflow agar menjadi lebih efisien dan mengintegrasikannya satu sama lain menjadi satu kesatuan. Contohnya itu desain proses bisnis adalah order to cash, yaitu mendesain bagaimana workflow dari proses penerimaan order reparasi atau servis mobil, proses pembagian kerja di tim mekanik, hingga proses saat pelanggan akan melakukan pembayaran di sebuah kasir. Yang kedua ada desain programmer. Desain programmer dilakukan oleh sistem analis atau SA, yaitu membuat desain yang diperlukan untuk pemrograman berdasarkan desain proses bisnis yang telah dibuat oleh BPA, atau desain ini akan menjadi pedoman bagi programmer untuk menulis source code. Nah, desain programmer dibagi lagi. Yang pertama ada desain database. Desain database merupakan tantangan terbesar. Ini merupakan hal yang paling penting juga dalam membangun sistem informasi, yaitu bagaimana menyimpan data dan bagaimana mendapatkan kembali dengan mudah data tersebut. Tidak sembarangan orang yang mendesain database harus paham database manajemen sistem atau DBMS. Relasi database, bagaimana membagi database ke beberapa tabel yang saling berkaitan. Normalisasi database agar database yang dibangun dalam bentuk normal. Yang kedua, desainnya ada desain screen layer atau dengan tampilan layar. Desain user friendly, ini mudah dipahami, mudah digunakan, navigasinya jelas, dan pemilihan warna juga berpengaruh pada nyamannya user menggunakan sistem informasi. Yang ketiga ada desain diagram proses, yaitu flowchart yang menggambarkan algoritma dan logika suatu program. Yang keempat itu ada desain report layer, yaitu desain lapor yang dihasilkan dari sistem informasi, bagaimana mengatur teks saat laporan di print. Tahap selanjutnya dalam membangun sistem informasi manajemen yaitu adanya pengembangan. Pekerjaan yang dilakukan di tahap pengembangan ini adalah pemrograman. Pekerjaan menulis program komputer dengan bahasa pemrograman berdasarkan algoritma dan logika tertentu. Orangnya disebut dengan programmer. Nah, apa saja sih pengembangan sistem dalam informasi manajemen? Sebuah pengembangan sistem informasi terdiri dari atas 6 tahap penting, yakni ada survei sistem, analisis kebutuhan, perencanaan, implementasi, pengujian, dan perubahan dalam pemeliharaan. Nah, yang selanjutnya tahap pembuatan sistem informasi manajemen yaitu adalah testing. Tak ada gading yang tak retak. Nah, ini peribahasa yang berarti tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, hal ini juga berlaku pada sistem informasi buatan manusia. Oleh sebab itu, perlu
suatu proses untuk menguji mutu sistem informasi. Proses ini lazim disebut dengan testing. Testing merupakan proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Ketidaksesuaian tersebut dapat berupa penyimpangan dari yang seharusnya atau kesalahan dari proses. Yang keenam, ada tahap implementasi. Nah, tahap implementasi adalah proses menerapkan sistem informasi yang telah dibangun agar user menggunakannya menggantikan sistem informasi yang lama. Proses implementasi ada 5. Yang pertama adalah memberitahu user, yang kedua melatih user, yang ketiga memasang sistem atau install sistem, yang keempat entry atau konversi data, yang kelima menyiapkan user ID. Tahap terakhir dalam pembuatan sistem informasi manajemen yaitu pengoperasian dan pemeliharaan. Ini merupakan langkah paling akhir, pengoperasian dan pemeliharaan. Selama sistem informasi beroperasi, terdapat beberapa pekerjaan rutin yang perlu dilakukan terhadap sistem informasi. Antara lain itu ada sistem main system, adalah pemeliharaan sistem informasi baik dari segi hardware maupun software. Sistem maintenance dilakukan agar sistem informasi dapat beroperasi dengan normal untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua ada backup and recovery. Backup adalah kegiatan membuat duplikat program, aplikasi, dan database dari production environment ke dalam media lain seperti tape and CD. Sedangkan recovery adalah kebalikan dari backup, yaitu mengembalikan program, aplikasi, dan DBMS sebuah sistem informasi yang rusak keadaan semula dengan memakai data dari hasil backup. Yang ketiga adalah data arsip. Data-data sistem informasi yang tersimpan dalam database di hard disk di sebuah data online. Seiring dengan berjalannya waktu, data tersebut akan terus bertambah sehingga dapat menyebabkan hard disk penuh dan menurunkan kinerja DBMS. Untuk itu, dalam jangka waktu tertentu, data-data tersebut perlu diarsip. Data arsip merupakan proses mengintegrasi data dari database dan menyimpannya di media lain seperti tape and CD yang disebut data offline dan menghapusnya dari hard disk. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau penyampaian saya kurang bagus, mohon dimaklumi.